cetak undangan juga bisa, masuk ke dunia percetakan itu juga lebih bisa, ya kan. Kalau misalkan kita kan sebenarnya fotokopi itu masih produk setengah jadi ya, jadi itu kita masih kembangkan lagi. Kita bisa untuk produksi buku, kan mesin fotokopi itu kan bisa dibilang mesin mesin kualitas bagus. Jadi kalau untuk ngeprint buku itu tentu hasilnya lebih tajam, ya kan. Mau warna mau hitam putih hasil lebih tajam, lebih premium dibandingkan dengan kita gunakan printer rumah biasa, ya kan. Jadi fotokopi itu kalau kita punya mesinnya itu inovasinya bisa ke segala arah dari mesin itu sendiri, jadi dikembangkannya itu enak. Kita mau bikin buklet bisa, kita mau buat kayak sebagai kartu-kartu iuran gitu bisa, atau mungkin di kartu selamat. Pokoknya di dunia souvenir itu juga bisa, kalimat kartu ucapan selamat, terus mungkin hangtag itu juga bisa ya menggunakan mesin fotokopi. Jadi kalau kita biasa nyetaknya tuh di kertas hangtag itu kan bahannya agak tebal ya, mungkin di kertas-kertas seperti ini, kertas craft yang di 120 gram itu bisa. Jadi mesin fotokopi mampu juga nyetak di media seperti ini. Jadi ketebalan itu bisa sampai 210 gram. Jadi untuk souvenir juga masuk sebenarnya. Jadi tergantung kitanya. Jadi usaha itu langsung dikembangkan ke banyak segmen biar enak. Jadi usaha fotokopinya itu bisa tetap berjalan, ya kan. Kalau kita cuma mengandalkan fotokopi doang itu ya lama, kita akan stuck di jalan. Usahanya bertahun-tahun akan di situ aja, nggak maju, nggak mundur. Sedangkan kita usahakan harus ada peningkatan, ya kan. Mungkin yang tahun pertama mesin cuma 1, tahun kedua mesin 2, ya kan. Itu harus ada peningkatan. Yang tadinya cuma bisa fotokopi harus tahun keduanya mungkin bisa mencetak stiker, ya kan. Harus investasi mesin. Jadi problema fotokopi itu sebenarnya itu di situ. Jadi kita mesti berinovasi dari usaha awal fotokopi dikembangkan menjadi apa, itu harus ada progresnya. Jadi nggak hanya stuck di situ. Dan memang sih kalau berinovasi itu memang susah, harus berani. Oke, ini kita live kurang lebih 30 menit lagi ya. 30 menit lagi. Jadi kalau saya bisa kasih gambaran ke kalian kan, usaha fotokopi itu kita kayak seperti merawat motor ya. Jadi kalau motor itu kita cuma panasin tentu akan menghabiskan bensin, ya kan. Kalau cuma dipanasin, atau mungkin kita cuma pakai kerja, jadi cuma ya fungsinya cuma itu. Tapi kalau kita motor itu pakai untuk ngojek terus untuk usaha itu tentu mempunyai income tambahan. Nah, mesin fotokopi juga begitu ya. Kalau kita cuma fokus di fotokopi saja ya bisa, tapi ya stuck juga, nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau kita mau mengembangkan ke arah souvenir, dari mesin itu bisa untuk mencetak kartu-kartu ucapan atau mungkin hangtag, tentu itu akan membuat mesin itu menjadi ada nilai tambah, ya kan. Jadinya kita misalkan fotokopi itu dari per lembarnya cuma mendapatkan keuntungan 200 perak contohnya, kita bisa mencetak souvenir itu bisa berkali-kali lipat, ya kan. Dengan menaikkan kualitas kertas yang tadinya HVS doang terus naik ke art paper mungkin, atau mungkin naik ke kertas craft. Nah, tentu harga jualnya bisa berkali-kali lipat karena sudah peruntukannya berbeda, ya kan. Sudah masuk di kategori souvenir. Jadi souvenir itu juga bisa dibilang cabang bisnis yang bisa dikembangkan melalui fotokopi, itu bisa. Jadi seperti itu.